daya hidup energi ketuhanan yang selalu circle, berputar, meliputi, masuk dan keluar di dalam jasmani kita. Itu yang perlu dirasakan, ya. Jadi nafas merupakan ikatan kehidupan, ikatan sifatnya, zatnya, afalnya, ya, asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia, diikat oleh nafas. Yang hakikatnya nafas itu ialah ruh, ruh yang dikatakan ialah nur yang membungkus atma atau hidup itu sendiri, pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi kenapa di sini murid-murid masih merasa berat menghadapi masalah? Karena dalam menjalani sholatul daimnya belum sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Makanya ada kata-kata berat betul, masalah saya, ujian saya, beban hidup saya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid, diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Sudah tidak boleh santai-santai ini. Sudah tiket kepulangan sudah jelas. Tapi yang muda juga jangan santai-santai. Tiket itu tidak mengenal umur. Akan tetapi alangkah baiknya kalau sudah 40 lebih, janganlah kita bermain-main di dunia ini. Ketika kita mempunyai sifat yang tidak baik, tabiat yang tidak baik, hati yang tidak baik, cepat-cepat dirubah. Kalau orang bilang bawaan sifat tidak bisa dirubah, itu orang malas belajar. Kita ini sifatnya sifat ketuhanan, karena kita berasal dari Tuhan. Kenapa manusia memakai sifat hewan dan sifat setan yang bukan sifat asli manusia? Makanya manusia jatuh di alam kerendahan karena memperturutkan sifat yang bukan sifatnya sendiri. Di dunia ini jangan takut asal kita ada berpegang teguh di talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pulang, kalau pulang besok nggak ketemu siapa-siapa. Istri pun, suami pun tidak mau menemani kita. Saya belum pernah lihat itu. Istri meninggal, suami mau minta dikubur. Saya belum pernah mendengar ini. Disitulah yang namanya kesetiaan.
Ini kelihatan nyata, nggih. Kalau badan sudah dilepas dari nur cahaya, jangankan tetangga, nggih, istri nggak mau dekat, namanya sudah jasad, sudah mayat ya, nggih. Lama-lama di rumah aja diusir kok mayat ini, cepat dikuburkan. Maka dulu hidup disayang-sayang katanya, ya Allah. Yang tetap sayang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu niatkan, jangan mencintai apapun, ya. Kalau mempunyai sedikit rezeki, jangan terlalu jangan terlalu mencintai apapun, nggih. Saudara kita tidak punya baju, kita kelebihan baju, ya diberi baju. Setiap sholat Jumat, sebulan berapa kali Jumatan? 4 kali, atau 3 kali. Berangkat ke masjid, walaupun sandalnya swallow, beli sandal yang bagus. Mudah-mudahan diambil, Lah maksudnya biar menjadi amal loh, kalau sandal itu dipakai untuk ibadah terus mengalir. Kehilangan sandal bagus kok, kebakaran jenggot, besok nggak mau Jumatan. Iya, loh, hal-hal seperti itu jadikan kebiasaan yang baik, hal-hal yang kecil seperti itu biasakan, itu ladang cahaya kita nanti di akhirat. Orang itu kalau nurut sama Allah, menjalankan hadis dan sunnah Rasulullah, nanti kita di akhirat terang benderang. Beda kalau orang tidak pernah nurut sama Allah dan Rasulnya, berbuat baik aja hitung-hitungan, nanti dapatnya apa? Lampu yang pakai minyak itu yang kecil, dipegang kena angin mati. Nggak kelihatan jalannya. Berjalan ke negeri akhirat bisa masuk negeri akhirat ini panjang, Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala. Perjalanan ke akhirat itu panjang, maka cari bekal ya sebanyak ya. Sudah tenang saja hidup ini, Allah menjamin. Maka Allah itu menguji keimanan kita. Allah sudah berfirman, kenapa kita tidak beriman kepada kitabnya. Al-Quran kita akui sebagai kitab suci kita, tapi kita tidak beriman. Tidak berimannya apa? Masalah rezeki Allah menjamin, kita tinggal menjemput, tidak perlu sakit-sakit memikirkan, meragukan, mengkhawatirkan. Itulah keimanan kita. Jangan takut. Tapi kebanyakan manusia takut, bimbang, khawatir. Jangan-jangan kalau takutnya meragukan firman Allah Ta'ala. Jangan. Tetap kita harus kembali ke jalan yang benar. Di perguruan sudah ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, harus kita tempuh. Jangan kembali ke belakang, jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Lurus sesuai apa yang sudah dituntun di perguruan. Zahir batin harus sejalan dengan Al-Quran. Perbuatan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka akan selamat dunia akhirat. Jadi kembali kami mengingatkan untuk kami sendiri terutama, dan umumnya untuk Bapak Ibu dan adik-adik. Tidak selamanya kita hidup di dunia.
Di dunia ini pendatang, kita harus pulang. Maka saya katakan, kalau kita tidak mempersiapkan, kita repot ngurusi dunia saja, maka akan dilupakan Allah dengan urusan dunianya. Dilupakan Allah untuk mengingat akhiratnya. Hidup gak usah takut, hidup tidak usah was-was, hidup tidak perlu cemas. Allah itu esa dengan kita. Itu yang pertama. Pendalamannya lagi, sifat Allah nyata, zahir. Makanya kita bersahadat. Yang kita lihat, yang kita nyatakan sifatnya jadi mari mulai hari ini kita perbaiki lagi ibadah kita. Siapa yang menunda-nunda ibadah yang baik, dialah termasuk manusia yang tertipu daya syaitan. Besok saja sholatnya, kalau hati saya sudah terang, nunggu terang. Ini ada kesempatan untuk berbuat baik, besok aja lah. Hati saya belum pas. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda. Itu tipu daya setan. Ini untuk bekal kita sendiri, harus kita persiapkan. Perhatikan keselamatan diri sendiri dahulu, baru ke istri kita, baru ke anak-anak kita. Mudah-mudahan kajian pada hari ini dapat mengembalikan kesadaran kita bahwa kita ada di dunia ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita emban dengan baik, dengan cara menjalankan selalu puasa ilmu, puasa di keramaian, puasa di tengah-tengah gejolak nafsu 4 yang ada di dunia ini. Ibadah jangan sampai disombongkan, ibadah jangan sampai ditonjolkan. Sembunyikan ibadahmu yang hanya tahu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada mengingat kematian. Hidup di dunia bukan untuk bermain-main. Hidup di dunia merupakan pilihan. Maka berhati-hatilah setiap melangkah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Semoga Allah membukakan pintu taubat, pintu hidayah, dan pintu rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ayah, ibu kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang taat, yang patuh setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita selalu dijaga hidayah kita hingga akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua. Semoga syafaat Rasul selalu menyertai kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dalam kami menyampaikan amanah. Terima kasih, saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang